inspirasi dari Amos dalam menyikapi kasus korupsi. Sebelum saya memulai katekese ini, izinkan saya menerangkan sedikit berkaitan dengan tema yang saya bawakan. Kita tahu kasus korupsi adalah kasus yang sangat merajalela di dunia modern sekarang. Korupsi itu berasal dari bahasa Latin yang berasal dari bahasa Latin yaitu corrumpere atau dalam bahasa Indonesianya adalah busuk. Jadi korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan kepentingan publik. Tidak salah bahwa kasus korupsi ini sangat memiliki dampak yang besar bagi masyarakat Indonesia. Tidak salah bahwa kasus korupsi ini dijuluki dengan atau dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau kejahatan extraordinary crime karena dampaknya yang sangat besar terhadap masyarakat. Untuk menjawab masalah kasus korupsi ini dalam katekese yang saya bawakan nanti membawa kita pada seorang tokoh dalam kitab suci yang sangat menjunjung tinggi nilai keadilan, yaitu Nabi Amos. Nabi Amos adalah salah satu nabi perjanjian lama yang membahas tentang keadilan. Itu sebabnya kita akan melihat inspirasi dari Nabi Amos dalam menangani kasus korupsi sekarang. Marilah kita mengawali katekese kita pada hari ini dengan lagu pembuka. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat sepanjang hari ini, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan katekese kami dengan tema inspirasi Nabi Amos dalam menyikapi kasus korupsi. Semoga apa yang kami dapat dalam kegiatan katekese ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Demi Kristus Tuhan dan perkara kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, untuk lebih mendalami dan menginspirasi tema kita pada hari ini, marilah kita melihat dan menggali situasi konkret dalam cerita karangan tentang korupsi. Kepada saudara Fitri, saya persilakan waktu. Judul ceritanya itu karangan tentang korupsi. Korupsi bukanlah hal yang baru di negeri ini. Mulai dari rakyat kecil, kepala desa, wakil rakyat, pejabat negara, bahkan hingga tingkat yang lebih tinggi mengenal apa itu korupsi. Betapa tidak korupsi telah menjadi sehari-hari sehari-hari mereka, walaupun mungkin tidak semuanya terlibat. Korupsi belakangan ini telah menjadi hobi sebagian besar wakil rakyat. Para pejabat tinggi DPR banyak yang tersandung kasus korupsi jutaan, ratusan juta, hingga miliaran rupiah. Itu bukanlah hal sepele bagi kita apabila uang yang mereka korupkan milik mereka sendiri. Kalau kita semua bangsa Indonesia, tentu hal itu menjadi sebuah kejahatan. Korupsi yang biasanya menyeret sebagian besar anggota wakil rakyat ini telah bermetafora dari hobi menjadi suatu budaya yang turun-temurun. Para wakil rakyat yang terbukti korup akan diganti oleh wakil rakyat yang lebih bisa dipercaya, walaupun tidak selamanya kita dipaksa percaya bahwa pengganti mereka adalah pengganti yang lebih baik, padahal korup juga. Disinilah korup menjadi hal yang membudaya. Tidak adanya lembaga hukum yang berperan penting tentang kasus korupsi di Indonesia yang menyebabkan suburnya ladang korupsi bagi para koruptor. Mereka melakukan korupsi
mulai dari APBD, yaitu dana pembangunan infrastruktur, dan masih banyak lagi. Tak banyak yang dapat kita lakukan dengan wabah ini. Yang perlu kita lakukan adalah dengan tidak sekaligus mencoba yang namanya korupsi, walaupun dengan jumlah yang sedikit. Kita juga tidak diharuskan hanya menonton wabah korupsi ini menyebar dan merenggut kepercayaan kita terhadap para wakil rakyat. Yang perlu kita lakukan adalah menunggu hingga korupsi yang telah bermetamorfosa ini akan hilang dengan sendirinya. Tapi kapan? Sekian. Terima kasih kepada saudari Fitri yang telah membacakan cerita karangan tentang korupsi. Baik saudara-saudari sekalian, kita telah mendengar karangan tentang korupsi. Apakah perlu dibacakan ulang atau? Baik saudara-saudari, di sini saya telah menyediakan 3 pertanyaan penuntun untuk lebih mendalami dan menggali situasi konkret berkaitan dengan tema kita. Pertanyaan pertamanya itu, bagaimana tanggapan saudara-saudari setelah mendengar cerita dari karangan korupsi di atas? Baik, terima kasih. Tanggapan saya, kasus ini di mana pejabat-pejabat negara itu baik dari tingkat kecil sampai tingkat yang lebih besar, mereka memakan uang negara itu sebanyak miliaran. Meskipun bagi mereka itu kecil dan hal itu sudah biasa bagi mereka dan itu sudah menjadi budayanya mereka, dan kita ketahui bahwa tindakan itu sangat buruk karena mereka sudah merampas hak orang miskin, juga mereka tidak mempedulikan atas apa yang mereka lakukan. Itu dari saya, terima kasih. Terima kasih. Kita lanjut kepada pertanyaan nomor 2. Menurut saudara-saudari, apa dampak dari kasus korupsi yang dibicarakan di atas? Kepada saudara Fitri. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Berdasarkan cerita tadi, kita mendengarkan bahwa dampak dari korupsi itu sangatlah besar. Bagaimana mereka itu memakan uang sampai ratusan juta. Itu sangatlah berdampak untuk kita sebagai masyarakat, lebih khusus perekonomian. Sekian. Terima kasih kepada saudara Fitri. Kita lanjut pada pertanyaan nomor 3. Menurut saudara-saudari, bagaimana upaya yang dapat kita lakukan agar mengatasi kasus korupsi yang terjadi dalam cerita tadi? Kepada saudara Lisa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini kita bagaimana upaya yang dapat kita lakukan dalam mengatasi kasus korupsi. Baik, apa yang dapat kita lakukan yaitu dengan memperdaya sistem hukum yang tentunya di negara kita ini, memperkokoh aturan dalam undang-undang yang tentunya membahas tentang bagaimana tindak pidana korupsi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Korupsi memang kejahatan yang besar karena sangat berdampak pada masyarakat. Korupsi sekarang dijadikan sebagai budaya atau hal yang menjadi habituasi dalam masyarakat. Hal yang selalu ada turun-temurun dan mungkin juga tidak akan hilang jika belum dapat diselesaikan. Bahkan mereka yang melakukan korupsi atau terjerat korupsi adalah wakil rakyat yang menjadi suara dari rakyat. Kepercayaan masyarakat sepertinya runtuh dan menganggap semua wakil rakyat sama saja. Jika mereka yang menjadi suara dari rakyat melakukan hal keji demikian, lantas masyarakat akan mengadu ke siapa? Sebagai orang beriman, kita tidak hanya dipanggil untuk menjauhi korupsi, tetapi juga untuk menjadi terang dan garam bagi dunia, menjadi keteladan kejujuran di tengah masyarakat yang mungkin sudah terbiasa dengan ketidakadilan. Marilah kita semua, mulai dari diri sendiri, menolak segala bentuk korupsi, sekecil apapun itu, dan membangun budaya integritas mulai dari lingkungan sekitar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, setelah mendengar cerita karangan tentang korupsi tadi, di sini saya juga menyiapkan bacaan kitab suci untuk lebih mendalami tema kita pada hari ini. Bacaannya terdapat di kitab Amos bab 5 ayat 7 sampai 13. Kepada saudara Fanti saya sediakan tempat dan waktu. Kejaman para ketidakadilan. Bacaan dari kitab Amos. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi racun pahit dan yang menghempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi dan membuat siang menjadi gelap seperti
seperti malam. Dia yang mengambil air laut dan mencurahkan ke atas permukaan bumi, Tuhan itulah namanya. Dia yang membuat kebinasaan menyambar yang kuat, sehingga kebinasaan menimpa kota berkubu. Mereka membenci orang yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka muak terhadap orang yang berkata jujur. Kamu menginjak-injak orang yang lemah dan memungut pajak gandum. Sebab itu, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu yang dipotong, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Aku tahu betapa banyaknya perbuatan jahatmu dan betapa merajalelanya dosa. Hai kamu yang menekan orang benar, yang menerima suap dan menyingkirkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu waktu yang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, terima kasih kepada saudara kami yang telah membacakan teks kitab sucinya. Baik saudara-saudara sekalian, mungkin dalam ayat kitab suci tadi ada ayat yang menarik yang menurut Bapak Ibu ayat itu menjadi perhatian bagi saudara-saudari sekalian, dan sertakan dengan alasan mengapa saudara sekalian memilih ayat tersebut. Baik, saya tertarik pada ayat 9 yang menegaskan bahwa Dia yang membuat kebinasaan menyambar yang kuat, sehingga kebinasaan menimpa kota berkubu. Baik, saya tertarik dengan ayat ini karena ayat ini itu memberikan pengharapan dan kepastian bagi orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan, menyoroti belas kasih dan kemurahan hati Allah kepada hamba-Nya yang taat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Fitri yang telah menjawab. Mungkin ada lagi dari teman-teman sekalian. Kita lanjut kepada pertanyaan nomor 2. Bagaimana pendapat saudara-saudari berdasarkan bacaan kitab suci tadi dengan kasus korupsi? Bagaimana saudara-saudari menghubungkan bacaan kitab suci tadi dengan kasus korupsi yang terjadi di negara kita ini? Baik, terima kasih. Saya Kepada saudara Kevin. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menghubungkan bunyi kitab suci ini dengan tema yang kita angkat pada hari ini. Dalam ayat kitab suci ini, di sini berbunyi tentang ketidakadilan, juga menginjak-injak orang yang lemah. Kalau kita hubungkan tadi dengan ceritanya kasus korupsi tadi, di mana para pejabat itu mereka memakan uang negara dengan berjumlah banyak, dan itu adalah tindakan yang merampas hak orang miskin, dan seharusnya uang negara itu dibagikan kepada kaum-kaum yang lemah. Tapi karena kejahatannya mereka mengambil hak orang miskin itu dan menjadikan itu sebagai milik pribadi untuk kesenangan mereka. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Gin. Baik, untuk pertanyaan keempatnya, apakah ada pengalaman atau berita yang pernah didengar Bapak Ibu yang persis dengan bacaan kitab suci dan dengan tema kita pada hari ini, atau mungkin biar sedikit menyinggung dengan bacaan kitab suci dan tema kita? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Cecil tadi mengenai kasus atau berita yang pernah saya dengar tentang korupsi dan dikaitkan dengan kitab suci. Seperti yang kita dengar akhir-akhir ini berita tentang korupsi dari suami Sandra Dewi, yaitu Harvey Mois, di mana dia divonis untuk dipenjara selama 6 tahun. Di situ dia melakukan korupsi di tambang timah. Korupsi yang dilakukan oleh dia itu tidak sedikit, banyak sekali, dan dari hasil korupsi itu menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat. Dia menggunakan uang hasil korupsinya itu entah dikemanakan, kita semua tidak tahu, tetapi dari kelakuan dia sebagai seorang korupsi itu sangat membuat kerugian besar bagi negara. Dan juga jika dihubungkan dengan bacaan tadi,
bahwa korupsi adalah tindakan yang sangat merugikan diri sendiri dan juga orang lain di sekitar. Itu saja. Baik, terima kasih kepada seluruhnya. Jadi, korupsi adalah pengkhianatan terhadap keadilan dan belas kasih Allah. Dalam Amos ayat 5 tadi, Allah murka bukan karena umatnya kurang beribadah, tetapi karena mereka membelokkan keadilan dan menindas yang lemah. Korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap kehendak Allah karena mengabaikan kebenaran dan menyakiti sesama, terutama mereka yang paling miskin dan tak berdaya. Diam terhadap ketidakadilan adalah bagian dari dosa itu sendiri. Amos menyampaikan bahwa orang benar berdiam diri karena situasi yang menakutkan. Tetapi sebagai seorang beriman, kita tidak boleh membiarkan ketidakadilan tumbuh karena rasa takut atau kepentingan pribadi. Membungkam suara hati nurani sama saja dengan membiarkan korupsi merajalela. Iman sejati harus diwujudkan dalam hidup yang jujur dan adil. Allah tidak terkesan oleh ibadah lahiriah jika tidak disertai sikap hidup yang benar. Iman kita harus nyata dalam tindakan-tindakan dalam menolak suap, berkata jujur, membela yang tertindas, dan membangun sistem yang adil. Hanya dengan itu, kita benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kasus korupsi adalah masalah besar bagi kita semua. Maka dari itu, kita sebagai umat Kristiani harus mengambil bagian dalam masalah ini. Dengan meneladani Nabi Amos yang terkenal dengan sikap keadilannya, ia membela orang yang tertindas dan miskin karena ulah pejabat. Baik saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setelah kita menimba inspirasi dari bacaan tadi dan cerita karangan tentang korupsi tadi, mungkin saudara-saudari bisa memberikan tawaran aksi konkret atau rencana tindak lanjut dari tema bacaan serta cerita tadi. Mungkin kita bisa berikan tawaran aksi konkret. Baik, aksi pertama berkaitan dengan kategori ini yaitu melakukan sosialisasi berkaitan dengan perilaku korupsi. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Baik, kalau saya mungkin aksi konkret yang kita lakukan untuk menindaklanjuti kegiatan anti korupsi ini yaitu dengan mendengarkan khotbah yang berkaitan dengan korupsi pada hari Minggu. Terima kasih. Terima kasih atas tawaran aksi konkretnya. Mungkin ada lagi? Marilah kita menutup kegiatan katekesi kita pada hari ini dengan doa bersyukur. Bapa Surgawi yang terkasih, kami ingin mengucap syukur karena Engkau mengirimkan kegiatan katekesi kami. Hadirat-Mu telah ada di tempat ini dari awal hingga akhir, dan kiranya dengan berkat Roh Kudus-Mu kami semakin sadar pentingnya melawan korupsi dan mengajarnya kehidupan masyarakat. Tuhan, saat kami meninggalkan tempat ini, biarlah kami pergi untuk menjadi terang dan terang bagi sesama. Semoga kami dapat mempraktikkan apa yang telah kami bahas dan pelajari dalam kehidupan kami setiap hari. Dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kita Sekarang dan selama-lamanya. semoga kegiatan katekesi kita pada hari ini dapat berkesan dalam keluarga kita sekarang dan sepanjang segala masa. Amin.